Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kalian setuju gak nih guys, kalau untuk jadi petarung hebat itu gak cukup modal otot aja, tapi juga butuh otak yang cerdas. Soalnya modal otak ini dibutuhin untuk membaca arah permainan lawan dan juga mengatur strategi yang cocok untuk mengalahkan lawan. Dan kali ini Junaway akan nampilin beberapa contoh petarung yang gak cuma modal otot, tapi juga punya otak brilian. Udah penasaran? Makanya tonton video ini sampai selesai ya. Tapi tunggu dulu. Buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video keren dan terbaru dari kita. Oke, ini dia petarung-petarung dengan otak brilian versi Junaway. Langsung aja, check the way. George St. Pierre. Di list pertama kita ketemu sama salah satu bintang UFC, George St. Pierre alias GSP. Nah, dalam laga UFC 217 yang digelar pada 4 November 2017 lalu, GSP berhadapan dengan lawannya Michael Bisping. Dalam pertarungan ini, GSP menunjukkan keganasan dan juga kejeniusannya sebagai salah satu bintang UFC. Di ronde pertama, GSP berhasil melayangkan serangan kuat berupa pukulan tangan kanan yang mengarah ke kepala Bisping. Bukan cuma sekali, pukulan itu dilayangkan GSP beberapa kali untuk terus mendominasi pertarungan. Di ronde kedua, Bisping mulai beraksi dengan memberikan beberapa pukulan tangan kanan yang cukup berbahaya. Mendapat serangan-serangan yang mengkhawatirkan, kubu GSP mengatur ulang strategi. Freddie Roach mengatakan supaya GSP melemparkan umpan silang ketika Bisping mengeluarkan serangan. Dengan patuh, GSP mengikuti saran Freddie Roach. Begitu ia melihat Bisping akan mengeluarkan pukulan tangan kanan, GSP langsung melemparkan umpan silang sambil mempersiapkan hook kiri yang mematikan. Dan boom! Hook kiri itu seketika membuat Bisping jatuh terjengkang. GSP pun segera mengambil kesempatan emas itu dengan memberondongkan pukulan mautnya dan memberi sentuhan akhir dengan rear neck choke. Wow, mantap abis! You're the best guy out for me, man. I'm gonna talk to both you gentlemen. Freddie Roach told me, he says now he's countering your overhand because he knows you're going over his jab. He's countering your overhand by going with a straight right hand, and I got clipped a couple of times. So he said, now what you're gonna do is throw your right hand and come over the top with that. Conor McGregor. Siapa sih pecinta MMA yang gak kenal dengan petarung ini? Di luar konteks tentang kontroversinya, McGregor adalah petarung MMA yang punya kemampuan jempolan ketika di atas oktagon. Conor McGregor into UFC. Contoh nyatanya ada dalam laga Cage Warriors 51 yang digelar 31 Desember 2012 lalu. Saat itu, Conor berhadapan dengan petarung asal Slovakia, Ivan Bojinger. Beberapa menit setelah duel seru tersebut dimulai, Bojinger membuat serangan yang sedikit sembrono. Ia memukul McGregor dengan tangan kanannya yang ternyata nggak berdampak terlalu besar. Meski begitu, Bojinger justru mengulangi serangan pukulan serupa beberapa detik setelahnya. Otomatis, strategi serangan tersebut langsung terbaca oleh McGregor. The Notorious itu pun langsung mengambil langkah untuk menjebak rivalnya. Conor memasang umpan dengan menahan tangan kiri Bojinger dengan tangan kanannya, lalu menunggu lawannya itu melepaskan pukulan tangan kanan sambil menyiapkan tinju di tangan kiri. Setelah Bojinger melepaskan pukulan, Conor segera ambil bagian untuk menjotos lawannya itu sampai jatuh KO. Jos banget, pokoknya nggak diraguin lagi deh. TJ Dillashaw. Next, kita akan melihat kemampuan brilian dari seorang TJ Dillashaw dalam laga UFC 217 yang digelar 4 November 2017 lalu. Saat itu, TJ Dillashaw berhadapan dengan penantangnya Cody Garbrandt. Di ronde pertama, Dillashaw mulai menjajalkan tendangan untuk mulai mengukur jarak lawan. Di sela-sela ronde, Duane Ludwig memberi saran Dillashaw untuk yakin dengan tendangannya dan gak perlu terlalu khawatir soal jarak. Ketika pertarungan kembali dimulai, Dillashaw beraksi sesuai dengan saran Ludwig. Dan benar aja guys, tendangan itu tepat mengenai Garbrandt dan membuat petarung itu jatuh. So pasti itu adalah gebrakan besar yang membuat peluang Dillashaw untuk membawa Garbrandt pada kehancuran.
Dan di menit kedua lebih 41 detik, Dillashaw sukses mengakhiri pertarungan tersebut setelah mengeluarkan pukulan mautnya. Diego Brando. Guys, ternyata Diego Brando pernah menjajal kemampuannya dalam laga Fight Night Global 58 loh. Digelar pada 28 Januari 2017 lalu, saat itu Diego Brando berhadapan dengan Murat Makaev. Pertarungan ini berjalan luar biasa seru. Brando masih menunjukkan kelihayannya di atas oktagon. Setelah berkali-kali mendapatkan takedown di ronde pertama, Brando mulai membaca serangan lawannya tersebut. Sesuai dengan prediksinya, Makaev kembali melakukan takedown di awal ronde kedua. Tapi kali ini, Brando sudah sangat ahli menghadapi takedown Makaev. Ia memanfaatkan posisi dominan Makaev dengan memutar tubuh lawannya tersebut dengan kedua kakinya. Wadaw, udah kayak baling-baling helikopter aja ya guys. Setelah sukses mengambil posisi yang enak, Brando langsung melakukan kuncian armbar pada tangan kiri Makaev dan keluar sebagai pemenang. Sadis lah. Roy Jones Jr. Nah, selain para petarung MMA, petinju juga wajib punya otak brilian dong ya. Salah satu petinju itu adalah Roy Jones. Dalam laga boxing yang digelar 2 Februari 2002 lalu, Roy Jones berhadapan dengan rivalnya Glenn Kelly. Pertarungan ini berjalan seru banget. Di ronde pertama, Roy Jones memamerkan kekuatannya dan berhasil mendorong Kelly ke dinding ring. Di ronde ketiga, pukulan ganas Jones membuat Kelly jatuh ke lantai oktagon. Tapi Kelly masih cukup kuat untuk kembali melanjutkan pertarungan sengit tersebut. Sampai akhirnya, Jones membuat sebuah pertunjukan gemilang di ronde ke-7. Ketika Kelly sedang melancarkan pukulan-pukulan ke arahnya, Jones justru menyembunyikan kedua tangan di punggung. Bukan tanpa tujuan guys, so pasti itu untuk mengelabui Kelly dan membuat lawannya itu membuka benteng pertahanannya. Dan akhirnya, boom! Benteng pertahanan Kelly berhasil dijebol Jones dan membuat petarung itu jatuh terkapar di lantai. So pasti Kelly pun segera keluar menjadi pemenang dalam pertandingan itu. Mantap deh! They can go. It's a fight sooner or later where your talent will not carry you there because of the style of the opponent or whatever. Shane Mosley learned that last Saturday night. Again, once again. Oke, itu dia beberapa petarung yang berotak brilian dan punya 1001 cara untuk menumbangkan lawannya. Gimana nih menurut Sobat Juna? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Terima kasih. Will not carry you there because of the style of the opponent or whatever. Shane Mosley learned that last Saturday night.